Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Hukum Perikatan akan membacakan materi kami yaitu tentang perikatan bersyarat. Sebelum lanjut membacakan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Raihan Sahari Ramadan dengan NIM 1930 20 20 50. Yang kedua, Retni Yulina dengan NIM 1930 20 20 52. Yang ketiga, Reza Andalia 1930 20 20 54. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan dibacakan oleh Retni Yulina. Baiklah, saya Retni Yulina akan membacakan materi yang pertama yaitu tentang pengertian syarat. Pengertian kata syarat diterapkan dalam kaitan yang syaratnya menangguhkan dan syarat membatalkan, dan menunjukkan selalu pada tujuan untuk menimbulkannya atau berlangsungnya suatu peristiwa hukum yang bergantung pada peristiwa yang belum tentu terjadi atau tak terduga. Pada umumnya, ketentuan mengenai syarat, baik syarat menangguhkan maupun syarat membatalkan, adalah dalam hubungannya dengan perikatan yang timbul karena perjanjian. Pasal 6 ayat 21 New Burgerlijk Wetboek atau NBW 2 lebih sederhana mengatur mengenai syarat dengan menyebutkan bahwa perikatan adalah bersyarat apabila akibat hukum dan perbuatan hukumnya digantungkan pada kejadian yang belum tentu pada perikatan tersebut, di mana diperoleh suatu tidaknya izin mengakibatkan timbulnya suatu periode yang tidak menentu, akan dipenuhi syarat berupa izin, merupakan elemen dari perikatan bersyarat, dan memberi dampak serta menentukan perikatan tersebut. Syarat tersebut walaupun ditimbulkan bukan oleh berpihak tetapi ditentukan oleh peraturan tertentu. Menyebabkan secara analogi, diterapkan pasal 1253 KUH Perdata pada perikatan tersebut. Demikian Howing. Selain diterapkan syarat pada perikatan, Aser Rutten 4 berpendapat bahwa pasal 1253 KUH Perdata dapat diterapkan di luar perikatan. Kini dicantumkan pada tindak hukum sepihak seperti pada wasiat atau kuasa atau Volmacht. Peristiwa yang akan terjadi dan yang masih belum tentu akan terjadi. Mengingat pada sifat bukan dari perjanjian serta azas kebebasan berkontrak, berarti bahwa di dalam perjanjian oleh para pihak dapat diperjanjikan suatu syarat sepanjang syarat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. Tujuan dari suatu syarat dalam menentukan adanya atau keberadaan suatu hubungan hukum yang digantungkan pada ada atau tidaknya peristiwa yang akan terjadi dan yang masih belum tentu akan terjadi. Hal tersebut esensial pada semua syarat yang dijanjikan. Peristiwa yang belum tentu ditentukan memberi efek atau akibat praktis yang penting. Lagi pula ada faktor ketidakpastian yang secara teoritis harus diketahui untuk membedakan perikatan bersyarat dengan perjanjian memakai ketetapan waktu. Ketidakpastian faktor yang harus ada sebagai peristiwa yang terjadi dan yang masih belum tentu terjadi. Janji yang dikaitkan pada ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan melainkan hanya menangguhkan pelaksanaan saja. Pasal 1268 KUH Perdata. Misalnya seseorang atau tercapainya umur tertentu merupakan peristiwa yang pasti akan terjadi.
Untuk menentukan apakah para pihak sadar atau tidak sadar akan fakta atau peristiwa yang mungkin terjadi, maka fakta objektiflah yang menentukan ketidakpastian dapat ditentukan, yakni satu, ketidakpastian yang akan terjadi dapat berada di tangan seseorang yang tidak ditentukan siapa orangnya. Misalnya, kewajiban membayar penggantian kerugian pada pihak yang diasuransikan oleh pihak perusahaan asuransi ditangguhkan hingga terjadinya kerugian yang menimbulkan seseorang atau yang ditentukan siapa orangnya. 2. Ketidakpastian yang akan terjadi telah ditentukan orangnya seperti dalam hal hibah wasiat atau legat dengan syarat menangguhkan apabila A. menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Yang ketiga, ketidakpastian yang akan terjadi ditentukan pada terjadinya peristiwa oleh pihak ketiga tertentu. Misalnya, perjanjian jual beli, persidangan dengan syarat atau menangguhkan setelah diperolehnya izin bangunan atau setelah calon pembeli memperoleh kredit dari bank. Syarat yang tidak sungguh-sungguh. Hal esensial pada perikatan bersyarat adalah kejadian yang akan datang belum tentu terjadi, walaupun para pihak dapat mempengaruhi dan beranggapan telah menentukan mengenai ketidakpastian yang mereka maksudkan. Tetapi ketentuan utama adalah suatu ketidakpastian objektif apabila telah diinformasikan suatu syarat untuk suatu waktu tertentu, tetapi ketidakpastian ternyata tidak terjadi di masa waktu tersebut. Maka menurut hukum, tidak dapat dikatakan adanya perikatan bersyarat. Terdapat pada pasal 1258 ayat 1 KUH Perdata. Syarat positif dan syarat negatif. Dari formulasi perikatan bersyarat menunjukkan perbedaan adanya sifat syarat positif dan sifat syarat negatif. 8 perbedaan tersebut yakni syarat positif, terjadinya suatu kejadian akan membawa akibat. Syarat negatif, dengan tidak terjadinya suatu kejadian diartikan hanya kenyataan yang membawa efek. Perbedaan kedua, sifat tersebut menjadi tidak berarti karena seiring syarat membatalkan yang negatif dapat tercapai juga dengan syarat menangguhkan positif. Hal tersebut tergantung pada formulasi dan maksud para pihak di dalam menyatakan syarat yang dimaksud di dalam perjanjian. Misalnya, pada jual beli antara A sebagai penjual dan B sebagai pembeli dengan syarat diperolehnya izin usaha atas nama B dari instansi yang berwenang. Syarat negatif membatalkan apabila izin usaha atas nama B tidak diperoleh, maka perjanjian jual beli batal. Syarat positif menangguhkan. A menjual pada si B apabila izin usaha telah diperoleh atas nama B. Syarat membatalkan dan menangguhkan adalah maksud tujuan dari para pihak di mana suatu tindakan hukum ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum dan bukan tidak atau hilangnya akibat hukum. Syarat membatalkan. Syarat batal apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Pasal 1265 ayat 1 KUH Perdata. Syarat batal tidak menangguhkan pemenuhan perikatan, tetapi kewajiban kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila peristiwa yang dimaksud terjadi. Terdapat pada pasal 1265 ayat 2 KUH Perdata. Perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu. Apabila di dalam suatu perikatan tidak ditentukan kapan harus dilaksanakan prestasinya, maka debitur dapat segera memenuhi prestasi tersebut, sedangkan kreditur dapat meminta agar debitur segera memenuhi prestasi yang telah dijanjikan, atau segera. Tidak dimaksudkan secara harfiah atau saat itu juga,
tetapi menurut ukuran kepantasan dan kepatutan. Perbedaan utama antara perikatan bersyarat dan ketetapan waktu adalah akibat hukum yang digantungkan pada kepastian dan ketidakpastian peristiwa yang akan terjadi. Pada perikatan bersyarat tidak ditentukan waktu pelaksanaan prestasi, yakni boleh dilakukan atau akan dilakukan sehingga kreditur tidak dapat menuntut debitur untuk melaksanakan prestasi tersebut. Pada perikatan dengan ketetapan waktu, justru peristiwa di kemudian hari harus terjadi, hanya tinggal menunggu waktu saja. Ketetapan waktu tidak dimaksudkan sebagai isyarat menangguhkan, mengingat peristiwa di kemudian hari yang merupakan waktu dapat dituntutnya prestasi bagi kreditur merupakan sesuatu yang pasti. Justru pada perikatan dengan bersyarat menangguhkan, terjadinya peristiwa tidak dapat dituntut atau dipaksakan. Perikatan bersyarat, pengangkatan waris dengan lompat tangan, dan perikatan atas beban. Pada dasarnya, suatu pengangkatan waris atau making dengan lompat tangan adalah penentuan 2 kali oleh pewaris terhadap harta peninggalannya, yakni 2 atau lebih ahli waris secara berturut-turut memperoleh hak warisnya dan pewaris yang sama. Pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat dengan lompat tangan adalah terlarang yang berakibat batal. Pasal 879 ayat 1 KUH Perdata. Penentuan syarat membatalkan di dalam suatu wasiat dapat memuat penentuan atau penunjukan 2 ahli waris berturut-turut terhadap harta peninggalan yang sama. Penentuan syarat batal tersebut mirip dengan pengangkatan waris dengan lompat tangan. Pada fideikommis ada 2 ahli waris berturut-turut yang ditentukan oleh pewaris. Diangkat sebagai ahli waris setelah meninggalnya pewaris menunjukkan mengangkat sebagai ahli warisnya. Syarat batal dan janji menanggung atau menjamin atau garansi. Ketentuan pasal 1316 KUH Perdata memperbolehkan ditutupnya perjanjian untuk menanggung atau menjamin seseorang pihak ketiga yang dikenal sebagai perjanjian garansi. Perjanjian garansi berbeda dengan perjanjian penanggungan utang yang diatur di dalam buku ketiga bab ke-17 pasal 1820 sampai 1850 KUH Perdata. Jaminan atau binding garansi adalah suatu janji untuk menanggung atau menjamin seseorang bahwa pemberi garansi akan berbuat sesuatu dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa pemberi garansi telah menanggung atau menguatkan sesuatu. Jika pihak yang dijamin atau diberi garansi menolak memenuhi perikatannya. Pasal 1316 KUH Perdata. Syarat batal pada perjanjian timbal balik. Syarat batal pada perjanjian timbal balik yang diatur dalam ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata. Sebagaimana halnya dengan perikatan bersyarat, seharusnya dimuat di bagian umum dari perjanjian dan bukan di bagian kelima tentang perikatan bersyarat. Wan prestas dikaitkan dengan syarat batal pada perjanjian timbal balik. Pasal 1266 KUH Perdata dan memberikan kepastian hukum untuk batalnya perjanjian timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.